jasa beliau, karena beliau yang mendirikan SI ini. Dengan acara haul, kita sedikit untuk menyampaikan riwayat hidup singkat sang pencipta pencak silat dan pendiri Persaudaraan Sejati, yaitu almarhum Eyang Ki Ngabehi Surodiwiryo. Bapak-bapak serta saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya pada tahun 1869, adapun bulannya tidak diketahui, tepatnya pada hari Sabtu Pahing, Ki Ngabehi Surodiwiryo dengan nama kecil Mas Muhammad Masdan dilahirkan. Beliau keturunan dari Bupati Gresik, sedang nama ayahnya adalah Ki Ngabehi Suromiharjo, dan pada waktu itu ayahnya bekerja sebagai mantri cacar di Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur, yang kemudian mempunyai 5 orang putra. Salah satu putra tertua adalah Ki Ngabehi Surodiwiryo atau Mas Muhammad Masdan. Jadi saudara-saudaraku, berdasarkan silsilah bahwa seluruh keluarga beliau ini masih keturunan dari Bathara Katok yang pemakamannya ada di Ponorogo. Sedangkan Bathara Katok sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya, yaitu raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Kemudian tahun 1883 beliau berusia 14 tahun. Kemudian beliau tamat sekolah rakyat. Setelah beliau tamat sekolah rakyat, akhirnya beliau ikut uwonya atau Pak D-nya yang bernama Mas Ngabehi Suromiprojo. Dan pada waktu itu uwonya menjabat sebagai Wedono di Wonokromo, Surabaya, yang kemudian uwonya menjabat lagi sebagai Wedono di Sidayu Lawas, Gresik. Selama beliau ikut uwonya, karena itu beliau sangat mencintai budaya bangsa, pada akhirnya beliau itu belajar dan memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu beliau pun memperdalam ilmu kerohanian. Secara kebetulan uwonya adalah seorang ahli kebatinan pula. Tahun 1884 beliau berusia 15 tahun. Kemudian beliau bekerja magang sebagai juru tulis pada kantor kontrolir di Jombang. 1 tahun magang di Jombang, namun pada sore hari selepas bekerja, beliau pun akhirnya tetap tekun di dalam memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu beliau pun memperdalam ilmu agama Islam. Beliau pernah masuk di salah satu pondok pesantren yang ada di Jombang. Tahun 1885 beliau berusia 16 tahun. Kemudian beserta chefnya pindah ke Bandung, Jawa Barat. Saudara, selama berada di Bandung kurang lebih 1 tahun, dan selama di Bandung pula beliau bekerja pada bidang pekerjaan yang sama. Akan tetapi pada sore hari selepas bekerja, beliau tetap mempergunakan kesempatannya untuk memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat. Dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Priangan, sehingga pada akhirnya beliau pun menguasai seperti Cimandi, Cikalong, Ciampea, Cibaduyut, Cimalaya, Cipetir, dan Sumedang. Tahun 1886 beliau berusia 17 tahun. Kemudian kembali beserta chefnya
pindah ke Jakarta. Saudara, Jakarta tempo dulu bernama Batavia atau Betawi, dan selama 1 tahun beliau berada di Jakarta ataupun Betawi, beliau menambah pengetahuan ilmu pencak silat yang berasal dari Betawi, dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Betawi, sehingga pada akhirnya beliau pun menguasai seperti Betawen, kuitang, monyetan, dan permainan toyak. Kemudian tahun 1887 beliau berusia 18 tahun, kemudian kembali beserta chefnya pindah ke Bengkulu. Saudara, selama di Bengkulu kurang lebih setengah tahun, namun dengan waktu yang sangat singkat ini pun beliau tetap memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu. Akan tetapi sayang sekali saudara, ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu ini ternyata ada kemiripannya, kadang menyerupai, kadang pun tidak. Nah, ini terutama ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat ataupun Priangan. Hingga pertengahan tahun 1887 akhirnya beliau ikut chef kontrolir, kemudian pindah ke Padang, Sumatera Barat. Saudara, selama beliau berada di Padang kurang lebih 10 tahun, dengan waktu yang cukup lama inilah saudara, beliau pun mempergunakan kesempatannya menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Sumatera Barat. Dan selama berada di Padang, beliau mendapatkan 2 orang guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang pertama bernama Datuk Raju Batuwo. Dari sang guru inilah akhirnya beliau menguasai seperti Fortekok, Sterlak, Linto, Alang Lawas, Padang Panjang, Seranti, Ale, Sepai Minangkabau, kemudian bungusan dari Teluk Bayur. Maka setelah beliau menguasai ilmu tersebut, sebagai ucapan terima kasih terhadap sang guru, beliau pun mempersembahkan pisunsun. Adapun persembahan pisunsun adalah berupa pakaian hitam lengkap. Saudara, sebenarnya sang guru Datuk Raju Batuwo